Selanjutnya, setelah materi titrasi asam kuat dengan basa kuat, di mana salah satu dapat menjadi sampel, yang lainnya menjadi standar, bisa dibolak-balik. Selanjutnya, ada titrasi asam lemah dengan basa lemah dengan asam kuat. Titrasi basa lemah dengan asam kuat ini analog atau mirip dengan titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Tapi kurva yang terbentuk itu berkebalikan. Jadi untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat itu kurvanya menurun. Titrasi untuk asam lemah dengan basa kuat itu kurvanya naik. Nah, kita contohkan di titrasi ini itu sudah dikerjakan kemarin contoh soalnya. Contohnya ada amonium hidroksida dengan HCl. Reaksinya seperti di layar ini ya. Kemudian kemarin ada soal ini sudah dikerjakan kan? Dan kalian sudah tahu cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kemudian ini penjelasannya. Yang pertama, pada volume 0 mili berarti di dalam Erlenmeyer hanya terdapat sampel amonium hidroksida. Karena amonium hidroksida ini basa lemah, maka tidak semuanya akan terionisasi. Sehingga kita cari pH-nya itu dari mencari OH- basa lemahnya. Kemudian saat titrasi berlangsung akan terbentuk sistem buffer. Kenapa? Karena titrasi NH4OH menggunakan HCl ini akan membentuk garam NH4Cl. Nah, selama sebelum mencapai titik ekivalen, maka akan terdapat sampel yang belum bereaksi sehingga dalam Erlenmeyer terdapat campuran NH4OH dengan NH4Cl. Sehingga pH larutannya ditentukan dari sistem buffer yang terbentuk. Nah, karena buffernya ini terdiri dari basa lemah dan garamnya, maka buffer yang terbentuk atau larutan penyangga yang terbentuk adalah larutan penyangga basa. Kemudian, pada saat pertengahan titrasi, di mana setengah jumlah mol HCl dan NH4OH bereaksi, maka konsentrasi NH4Cl dan NH4OH-nya ini sama, sehingga POH akan sama dengan PKB-nya. Ini harus dijelaskan dengan perhitungan ya, jadi cukup diketahui aja pada saat setengah mol NH4OH-nya itu bereaksi dengan HCl, maka pH-nya itu akan sama dengan 5, karena POH-nya itu akan sama dengan 5 karena sama dengan PKB-nya. Kemudian pada saat titik ekivalen, jadi mol asam sama dengan mol basa, jadi molnya sama-sama habis bereaksi, maka yang ada di dalam Erlenmeyer itu hanya garam NH4Cl dan air, karena asam dan basanya sama-sama habis bereaksi. Oleh karena itu, garam ini NH4Cl itu terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Maka garamnya ini akan termasuk ke dalam garam yang bersifat asam. Nah, garam yang bersifat asam ini yang terbentuk dari kombinasi salah satunya itu bersifat lemah. Kalau ini terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, maka dia akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis bagian. Jadi NH4Cl akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, yang terhidrolisis yang mana? Nah, yang terhidrolisis adalah NH4+-nya. NH4+ di dalam larutannya, ketika garam NH4Cl itu terionisasi, dia bisa bereaksi kembali dengan air, membentuk basa NH4OH dengan melepas H+. Oleh karena itu, kita sebut garamnya ini bersifat asam karena melepaskan H+ dalam reaksi hidrolisisnya. Kemudian karena pH pada titik ekivalennya itu jatuh pada pH asam, jadi kalau di perhitungan sekitar 5, maka indikator yang dipilih di sini itu yang memiliki trayek pH di sekitar titik ekivalennya. Berarti bisa kita pilih metil merah karena memiliki trayek pH 4,4 sampai 6,2. Nah, kemudian ini analognya titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti sampelnya asam lemah,
titrannya, basa kuatnya. Nah, kita contohkan di sini, sampelnya adalah CH3COH atau asam asetat dengan titrannya basa kuat natrium hidroksida. Nah, ini juga kita contohkan membuat kurva titrasinya. Jadi ada sampel asam asetat 35 mili 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar pada variasi volume 0, 15, 33, 35, 37, dan 50 mili. Nah, ini sudah dihitung dan sudah dibuat kurvanya kan? Kemudian saya akan jelaskan lagi apa sih yang sebenarnya terjadi selama proses titrasi. Nah, sebelum titrasi, sama seperti tadi ya, sebelum titrasi berarti di dalam Erlenmeyer, kalau ini itu terdapat sampel asam asetat. Asam asetat termasuk ke dalam asam lemah dengan nilai Ka 10⁻⁵, sehingga di dalam larutannya tidak bisa terionisasi dengan sempurna. Jadi untuk mencari pH-nya, kita perlu mencari H+ dari asam lemahnya. Kemudian kita lakukan titrasi terhadap sampel ini. Nah, pada saat titrasi berjalan dengan penambahan NaOH sedikit demi sedikit, maka di dalam larutan sampelnya akan terbentuk garam natrium asetat, hasil reaksi antara natrium hidroksida dengan asam asetat. Nah, berarti selama proses titrasi sebelum mencapai titik ekivalen, di dalam Erlenmeyer terdapat campuran garam natrium asetat dan asam asetat yang belum bereaksi dengan NaOH karena belum mencapai titik ekivalen kan. Nah, karena terdapat asam lemah dan garamnya yaitu asam asetat dengan natrium asetat, maka di dalam larutannya sekarang terbentuk larutan buffer atau penyangga. Sehingga pH larutannya dihitung berdasarkan larutan penyangga yang terbentuk. Nah, jadi nanti pH-nya itu akan naik sedikit demi sedikit karena larutan penyangganya itu asamnya akan semakin berkurang. Kemudian ini sama pada pertengahan titrasi saat setengah jumlah mol dari sampelnya itu bereaksi dengan NaOH, maka pH-nya itu akan sama dengan pKa-nya yaitu 10⁻⁻, pH-nya akan sama dengan pKa-nya yaitu 5 karena nilai Ka-nya 10⁻⁵. Kemudian pada saat titik ekivalen di mana asam asetatnya itu habis bereaksi dengan NaOH, jadi sama-sama habis bereaksi, maka di dalam Erlenmeyer hanya terdapat garam natrium asetat. Garam natrium asetat yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat ini merupakan garam basa karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam yang bersifat basa ini akan mengalami hidrolisis parsial sama seperti sebelumnya karena garam natrium asetat itu akan terionisasi menjadi Na+ dan CH3COO-. Nah, yang mengalami hidrolisis itu adalah CH3COO-nya. CH3COO-nya itu bisa bereaksi kembali dengan air untuk membentuk asam asetat dengan melepaskan OH-. Oleh karena itu, garam ini bersifat basa karena melepaskan OH-. Nah, karena adanya OH ini akibat dari hidrolisis parsial natrium asetat, maka akan menyebabkan pH-nya ini akan berada di pH basa. Sehingga kita gunakan indikator yang ada di range pH basa. Nah, karena pH-nya ini berada di atas 7, maka kita gunakan indikator PP karena dia memiliki trayek pH kurang lebih dari 8 sampai 10. Nah, kalau misalnya kita gunakan MO nih di titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka warnanya akan berubah sebelum titrasi mencapai titik ekivalen karena metil orange ini berubah di pH 6. Sedangkan titik ekivalen dari titrasi asam lemah dengan basa kuat ini lebih dari 7. Oleh karena itu, titrasi ini kita pilih indikator PP. Nah, kemudian ini ya,
Karena titik ekuivalennya berada di pH basa seperti yang jelaskan, berarti dipilih indikator PP. Kalau dipilih indikator MO, nanti dia akan berubah warna lebih dulu dibandingkan TE. Jadi TAT akan tercapai lebih dulu daripada TE-nya. Nah, kemudian karena di dalam titrasi asam basa itu kita gunakan larutan baku asam dan basa, maka ini perlu kita pelajari juga larutan baku asam dan basa yang digunakan. Larutan baku asam yang biasanya digunakan untuk titrasi asidimetri itu HCl dan H2SO4. Namun HCl ini lebih banyak digunakan karena kalau kita gunakan asam sulfat, dia bisa membentuk endapan dengan beberapa senyawa tertentu. Misalnya dengan Ba dia akan membentuk endapan BaOH2. Nah, penggunaan asam sulfat itu biasanya untuk titrasi yang memerlukan pemanasan, karena penggunaan asam klorida dengan pemanasan itu dibilang cukup berbahaya ya, karena akan menimbulkan uap klorida. Sehingga penggunaan titrasi dengan HCl itu tidak boleh dengan larutan standar HCl itu tidak boleh dipanaskan. Kemudian asam nitrat ini termasuk asam kuat, namun tidak digunakan sebagai larutan standar asam di dalam titrasi asidimetri, karena kandungan asam nitrit di dalam asam nitrat itu bisa merusak beberapa indikator yang digunakan. Kemudian untuk larutan baku basa yang umum digunakan itu ada NaOH, KOH, dan bisa juga BaOH2. Nah, larutan-larutan basa ini itu mudah menyerap CO2 di udara dan konsentrasinya ini cenderung berubah dengan cepat, sehingga setiap kali akan digunakan perlu dilakukan standarisasi terhadap larutan basanya. Nah, untuk larutan standar asam biasanya dibuat dari larutan pekatnya. Jadi larutan pekatnya ini dalam satuan persen V per V. Sehingga sebelum pengenceran itu biasanya harus kita konversi dulu persen V per V-nya ke dalam satuan konsentrasi molaritas atau normalitas. Ini ada contoh soalnya. Nanti silahkan dilihat cara mengerjakannya di Edmodo ya. Jadi ini nanti bisa kita konversi dari persen V per V ke molaritas dan normalitas dulu. Kemudian kan akan dibuat 0,1 normal sebanyak 1000 mili dari asam klorida pekat yang telah dihitung tadi. Berarti tinggal kalian gunakan rumus Vn sama dengan Vn. Nah, pembakuan larutan asam klorida itu biasanya digunakan natrium karbonat atau natrium borak. Kemudian untuk larutan baku basa tadi yang digunakan ada NaOH, KOH, BaOH2. Ini dibuat dari padatannya, berarti dibuat dengan cara menimbang. Namun, walaupun dibuat dengan cara menimbang, karena dia merupakan larutan baku sekunder atau larutan standar sekunder, maka tidak bisa langsung diketahui konsentrasinya dengan perhitungan. Namun, kita ketahui konsentrasinya apabila kita standarisasi dengan standar primer. Nah, untuk contoh perhitungannya nanti bisa dikerjakan. Kemudian untuk pembakuannya sendiri, contohnya bisa digunakan kalium biftalat dengan berat molekul 204, atau bisa juga dengan asam oksalat dengan berat molekul 126. Kemudian untuk latihan soalnya bisa dikerjakan, dan untuk materi titrasi asam basa sudah selesai sampai di sini. Terima kasih.